Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Waqiah Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan pertolongannya, juga atas nikmat kesempatan di mana Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sehingga bersama-sama kita dapat menjumpai Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Para pemirsa Waqiah TV yang dirahmati Allah, dalam kesempatan sore yang singkat ini saya ingin mengajak diri saya pribadi juga para pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita merenungkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat ke-183 sampai dengan Al-Baqarah 185, di mana Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam 3 ayat ini yang kalau kita fahami secara singkat saja, Allah mengingatkan kepada kita, menyeru kepada kita orang-orang yang beriman, di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian yang namanya ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ada yang unik daripada ayat ini, di mana Allah Ta'ala berfirman dengan bahasa kutiba, yang mana kalau kita pahami secara bahasa, kalimat kutiba ini adalah sebuah fi'il berbentuk mabni majhul. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian. Di sini Allah merahasiakan siapa yang mewajibkan, padahal sebenarnya yang mewajibkan adalah Allah sendiri. Ini adalah satu bentuk bagaimana Allah sebenarnya sangat kasihan juga melihat kita orang-orang yang beriman tidak makan seharian, itu Allah kasihan. Maka dirahasiakan siapa yang menyuruh, meskipun sebenarnya Allah yang menyuruh. Dalam ayat ini sebenarnya kita hanya diwajibkan berpuasa, tapi ayat ini belum menentukan puasa kita itu puasa apa. Sebagaimana umat-umat terdahulu dulu diwajibkan puasa, tapi juga kita tidak tahu seperti apa puasa yang diwajibkan kepada umat terdahulu. Karena ulama beda pendapat terkait puasa umat terdahulu. Ada yang mengatakan puasa umat terdahulu itu ya puasa Ramadan, tapi ada juga yang mengatakan bukan. Akan tetapi puasa Ramadan itu terkhusus untuk umat Nabi Muhammad. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan sebagaimana dalam kitab As-Siyam itu disampaikan, umatnya Nabi Nuh dulu puasanya bukan puasa Ramadan, tapi shaumud dahr atau puasa sepanjang tahun. Itu syariat umatnya Nabi Nuh. Jadi umat terdahulu memang ada puasa, tapi puasanya seperti apa itu terjadi perbedaan di antara para ulama. Di ayat berikutnya Allah katakan ayyaman ma'dudat.
Artinya puasa ini sebenarnya tidak lama, hanya beberapa hari saja. Tepatnya kalau untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW, puasa kita ya hanya sepanjang 1 bulan Ramadan itu saja. Entah 1 Ramadan itu 29 hari, ataukah 1 Ramadan itu sebanyak 30 hari. Karena Nabi kita Muhammad SAW selama beliau hidup 9 kali beliau menjalani puasa Ramadan, itu puasa beliau ya ada yang 29, ada yang 30 hari. Namun kebanyakan puasa beliau itu 29 hari. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, barang siapa di antara kalian sedang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi ada hitungan di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain. Artinya bagi mereka yang udzur tidak melakukan puasa Ramadan karena sedang sakit atau bepergian, mereka tetap punya kewajiban untuk mengganti puasa Ramadannya. Ini maksud fa'id mangkana maridon au ala safarim fa'iddatum min ayyamin ukhor. Hanya saja yang perlu kita ketahui sebagaimana dipahami oleh mayoritas ulama, tidak hanya sembarang sakit atau tidak bebas semua sakit bisa mengambil rukhsah tidak puasa Ramadan, tapi ada beberapa catatan. Sakit yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa Ramadan itu setidaknya ada 3 catatan. Catatan yang pertama, sakit itu akan terasa berat ketika dipakai untuk berpuasa. Catatan yang kedua, sakit itu akan dianggap sulit untuk sembuh ketika sambil berpuasa. Orang yang sakit itu berpuasa, maka ini sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ini nanti termasuk rukhsah. Dan yang ketiga, sakitnya bisa bertambah parah. Ketika nanti dia berpuasa, sakitnya bisa bertambah parah. Itu nanti orang yang sakit tersebut boleh yang selama Ramadan itu tidak melakukan puasa Ramadan dulu. Selama sakit tidak puasa Ramadan dulu, itu tidak apa-apa. Begitu juga safar, bepergian itu tidak sembarang bepergian boleh untuk tidak berpuasa Ramadan. Akan tetapi safar yang dikatakan sebagai perjalanan yang jauh, itu baru nanti boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa Ramadan. Ini faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa itu boleh untuk tidak berpuasa cukup membayar fidyah. Ini ketentuan di awal puasa Ramadan diwajibkan. Jadi dulu ketika Ramadan itu diwajibkan pertama kali tahun 2 Hijriah ya, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, diceritakan juga oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Dulu umat Islam itu diberi pilihan ketika ada Ramadan. Boleh puasa Ramadan, boleh tidak puasa Ramadan, tapi dengan membayar fidyah. Itu awalnya seperti itu. Ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'ami miskin. Orang yang mampu berpuasa boleh memberi makan orang miskin, tidak usah puasa, cukup membayar fidyah diberikan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa melakukan kesunahan tersebut atau kebaikan tersebut, yaitu dengan memberi makan orang miskin, tidak usah puasa, cukup dengan memberi makan orang miskin, itu baik. Ya, fahuwa khairul lah. Hanya saja wa antasumu khairul lakum. Kalau mereka mau berpuasa, berpuasa itu sebenarnya lebih baik in kuntum ta'lamun, apabila kalian
mengetahuinya. Ketentuan yang dulu dibolehkan memilih antara melaksanakan puasa Ramadan dan tidak usah puasa dengan membayar fidyah itu kemudian dihapus. Itu berlaku hanya untuk orang-orang yang berat untuk melaksanakan puasa, seperti seorang yang usianya sudah lanjut, seorang kakek, seorang nenek yang usianya sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, mereka boleh untuk tidak puasa Ramadan, cukup mengganti dengan membayar fidyah. Begitu juga orang yang sakit dengan sakit parah, yang menurut ahlul khibrah atau dokter yang memiliki keahlian tentang penyakit itu menjelaskan penyakit itu tidak mungkin untuk disembuhkan. Maka orang yang sakit dalam keadaan demikian, dia juga boleh untuk tidak berpuasa Ramadan, cukup mengganti dengan fidyah. Itu yang masih berlaku untuk mereka. Tidak usah puasa Ramadan, cukup membayar fidyah. Tapi untuk kita-kita umat Islam yang masih sehat, ya, ini sudah tidak diperbolehkan membayar fidyah. Hal ini dijelaskan di ayat Al-Baqarah 185, di mana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di ayat ini ada kalimat faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ini adalah ketentuan di mana umat Islam saat ayat ini diturunkan tidak lagi boleh membayar fidyah. Kalau dia mampu berpuasa, bukan kakek nenek yang usianya lanjut, bukan orang yang sakit parah yang tidak mungkin sembuh, maka dia wajib berpuasa Ramadan. Tidak ada pilihan lagi untuk membayar fidyah seperti dulu di awal perintah puasa diturunkan. Di ayat Al-Baqarah 185 ini Allah mengingatkan kepada kita di mana Allah firmankan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini artinya Al-Qur'an memang 2 kali diturunkan. Ada tahap pertama dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, ya, ke langit pertama, ke Baitul Izzah yang ada di langit pertama secara utuh itu terjadi di bulan Ramadan. Ini sama dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, di mana Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Di surat yang lain Allah ingatkan kita juga di Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, inilah Al-Quran turun tahap pertama itu ada di Ramadan. Dan ternyata ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, surat Al-Alaq ayat 1-5, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Hanya saja para ulama beda pendapat tanggal berapa waktu itu Nabi menerima wahyu pertama kali. Ada yang menjelaskan itu 17 Ramadan dan itu mayoritas. Ada juga yang menjelaskan itu terjadi di 21 Ramadan. Maka kalau kita renungkan ini, memang benar ternyata Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Baik yang pertama kali diturunkan secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama, atau dari langit pertama disampaikan kepada Nabi Muhammad secara bertahap, itu juga diawali di bulan Ramadan. Inilah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di mana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an sendiri adalah petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan daripada petunjuk itu sendiri.
Artinya Al-Quran ini berisi tentang petunjuk-petunjuk yang sudah sangat jelas sekali. Hanya saja mungkin kita yang belum mampu untuk mendapatkan petunjuknya secara jelas, kita bisa merujuk bagaimana para ulama, para mufassirin menjelaskan. Wal Furqan, dan Al-Quran itu juga sebagai pembeda mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana adil, mana zalim, mana bid'ah, mana sunnah, dan seterusnya. Ini adalah Al-Furqan. Di ayat tersebut dilanjutkan firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa mensaksikan yang namanya bulan Ramadan, maka wajib baginya puasa. Nah, ini ketentuan berikutnya di mana umat Islam semuanya harus berpuasa. Selama dia tidak udzur, dia punya kewajiban berpuasa. Tidak ada lagi pilihan membayar fidyah. Mampu puasa terus tidak puasa bayar fidyah, sudah tidak ada lagi pilihan seperti itu. Kalau dulu ada. Dilanjutkan, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dia sedang sakit atau sedang bepergian, maka ada hitungan di hari yang lain. Yang demikian itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang demikian itu karena Allah menginginkan untuk memberikan kemudahan kepada kita, hamba-hambanya, dan Allah tidak ingin menyulitkan. Orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa Ramadan. Orang yang bepergian boleh untuk tidak berpuasa Ramadan. Ini adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah. Dan ini juga menggambarkan bahwasanya dengan bahasa Allah menyampaikan ingin memberikan kemudahan, tidak ingin menyulitkan, itu menunjukkan bahwasanya tidak sembarang sakit boleh tidak puasa. Akan tetapi sakit yang sekiranya ketika dibuat puasa itu memberatkan, dibuat puasa sakitnya tidak sembuh-sembuh, dibuat puasa sakitnya tambah parah, nah itu yang nanti boleh untuk tidak berpuasa Ramadan. Begitu juga dengan safarnya. Tidak sembarang safar, tidak sembarang meninggalkan rumah, boleh untuk tidak puasa Ramadan. Tapi bepergian yang sekiranya berat kalau kita melaksanakan puasa Ramadan, nah itulah yang dibolehkan untuk tidak puasa Ramadan dulu. Dan itu kalau zaman dulu, zaman Nabi, itu adalah perjalanan yang jauh-jauh, itu yang nanti memberatkan. Allah juga mengingatkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukmilul iddah, dan agar kalian semua menyempurnakan hitungannya puasa. Jangan ada yang dikorupsi. Kalau kewajiban kita puasa 29 hari, ya jalani 29 hari. Kewajiban puasa kita 30 hari, ya kita jalani 30 hari. Ini walitukmilul iddah. Kalaupun ada 1 atau 2 hari kita tidak puasa karena uzur, katakan entah itu sakit, entah itu bepergian, atau mungkin uzur yang lain seperti hamil, menyusui, jangan lupa bilangannya tetap disempurnakan. Artinya hutang itu tetap menjadi hutang yang nanti harus diganti di hari yang lain atau di bulan yang lain. Itu orang yang udzur tidak puasa Ramadan. Apalagi yang membatalkan puasa tidak karena udzur. Wah, ini malah tuntutan kodoknya, tuntutan menggantinya jauh lebih besar. Yang punya udzur sakit, punya udzur bepergian saja dituntut untuk mengganti di hari yang lain, apalagi yang tanpa udzur tidak puasa Ramadan, itu tuntutan untuk mengganti jauh lebih besar karena utangnya itu lebih berat itu, ya. Itu walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian. Artinya selesai kita menyempurnakan puasa kita selama 1 bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Maka ibadah ketika nanti selesai Ramadan, ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan,
kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Tidak hanya di masjid-masjid yang dianjurkan untuk bertakbir. Kita yang sedang di rumah, kita yang sedang di kamar, kita yang sedang aktivitas di jalan raya, di malam Idul Fitri, kita semuanya dianjurkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah, atau takbiran ya bahasa kita dianjurkan untuk takbiran. Selama kita tidak berada di tempat yang tidak pantas, contohnya seperti di kamar mandi katakan, maka selama itu kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Sambil tiduran memperbanyak takbir, sambil naik sepeda motor, naik mobil memperbanyak takbir, sambil nonton TV umpama mendengarkan berita, kita tetap dianjurkan membaca takbir. Ya, cuma mohon maaf, masyarakatnya sekarang tambah canggih-canggih ya, yang takbiran tidak lagi orangnya, tapi yang takbiran adalah rekaman. Kalau sekarang HP-nya yang bertakbir ya, radionya yang bertakbir, orangnya tidak takbir. Sebenarnya yang diperintahkan takbir adalah kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang demikian itu agar kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Para pemirsa Waqiah Indonesia yang dirahmati Allah, demikian sekilas daripada penjelasan daripada surat Al-Baqarah ayat ke-183 sampai dengan 185. Semoga menjadi tambahan sedikit pengetahuan untuk saya pribadi juga para pemirsa sekalian. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.